selamat berjumpa lagi dengan saya Andri dalam acara BBS, Bincang-Bincang Santai. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Murbadi Yohanes. Bapak Murbadi Yohanes ini adalah salah satu guru senior di SDK Mater Dei ini. Dia juga seorang master kungfu, seorang master karate. Nah, nanti kita akan berbicara mengupas lebih jauh siapa sosok Bapak Murbadi Yohanes ini. Selamat berjumpa lagi Pak Murbadi. Selamat siang, selamat jumpa Pak Andri. Nah, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang Pak Murbadi yang selama ini sudah bekerja lama di sekolah Mater Dei ini. Nah, mungkin Pak Murbadi bisa bercerita pengalaman bisa menjadi guru di SDK Mater Dei ini awal mulanya gimana? Apakah dari mulai Bapak itu lulus sekolah kemudian ke SDK Mater Dei ini, ataukah mungkin ada pengalaman lain sebelum memasuki di SDK Mater Dei ini? Ya, terima kasih Pak Andri. Jadi mohon maaf karena saya malu kalau bercerita begitu ya, karena saya tidak punya banyak kontribusi, tapi ya oke lah, saya ini menjadi pengalaman sharing aja Pak Andri ya. Ya. Sharing saja bahwa ternyata hari ini saya sudah terhitung lama berada di sini, ikut serta bertumbuh dan berkembang bersama sekolah Mater Dei yang tercinta ini. Jadi awalnya memang saya tidak langsung mengajar, saya lulus SPG itu dulu SPG ya, Sekolah Pendidikan Guru ya. Kemudian tahun 1986. Setelah itu saya belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kelulusan saya. Hanya saya ikut serta menekuni budaya di daerah tempat saya asal. Kemudian tahun 88 setelah saya sempat mencecap Bertinianum Seminari dari MSF. Kemudian saya mengadu nasib berangkat ke kota lain, ke Banten, tepatnya di Cilegon. Lalu di sana ketemu dengan beberapa perusahaan dan saya mencoba untuk bergabung di sana. Lantas karena jiwanya jiwa guru mungkin ya, seorang pendidik itu ya. Saya terpanggil untuk itu, kemudian saya pindah ke Cirebon dan ketemulah dengan sekolah Putra Nirmala yang dulu saya pernah ikut mengabdi di sana. Segera kurang lebih 2 tahun di sana. Kemudian setelah itu saya ada kesempatan untuk masuk di sekolah Mater Dei ini, SDK Mater Dei. Waktu itu masih Strada Sanjaya ya. Oh iya, waktu itu masih Strada itu sekitar tahun 92-an saya masuk ya. Jadi tepatnya itu kalau nggak salah 31 Oktober 1992 ya. Begitu saya datang, kemudian diterima oleh Suster Lina waktu itu sebagai kepala sekolah. Kemudian 2 hari kemudian saya harus masuk dan mulai bekerja di sini. Ya, nah memang tidak semulus yang kita bayangkan. Artinya perjalanan saya cukup rumit karena waktu itu saya belum mendapatkan ruang kelas, masih membantu di perpustakaan. Ya. Oh, jadi pada waktu ke SD Strada Sanjaya waktu itu sebagai pengampu di perpustakaan. Ya betul. Itu berapa lama di perpustakaan? Ya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Kemudian kebetulan ada bapak guru yang resign, maka saya kemudian diberi kesempatan untuk mengajar di kelas waktu itu kelas 4B, kelas pertama. Ya. Okay. Ada perbedaan nggak pengalaman Bapak mengajar waktu sebelumnya mengajar di daerah Cirebon kemudian pindah di sini, itu mungkin ada yang perbedaannya mungkin dari segi manajemennya atau dari segi muridnya, itu bagaimana perbedaan itu? Ya, jadi lain ladang lain belalang. Tentu berbeda Pak Andri. Jadi di Cirebon dengan posisi di pantai, lebih banyak daerah pesisir, kehidupannya lebih keras ya, lebih keras. Itu juga berbeda ketika di sini yang notabene walaupun di pinggir tapi di tengah-tengah komplek perumahan, dan banyak komplek-komplek perumahan yang ada di sekitar ini yang notabene adalah orang-orang Jakarta yang tinggal. Otomatis kehidupannya memang udah metropolis ya. Sangat berbeda. Namun perbedaan itu bagi kita sebagai guru ya tentu menjadi sebuah pengalaman dan bisa diadaptasi dalam
Terus untuk menyiasati awal mula Bapak itu mulai bekerja di SDK Mater Dei itu tentu kan perlu persiapan. Itu bagaimana menyiasati terutama perjumpaan dengan siswa, dengan orang tua muridnya itu bagaimana? Ini yang bagi saya sangat mengesan Pak Andri. Jadi pertama itu kan saya datang di tempat yang betul-betul bagi saya asing ya, dengan kondisi geografis yang berbeda, kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda. Cukup kaget jadi sebagai orang kampung lah, orang gunung ya. Tentunya banyak sekali hal yang harus saya pelajari. Yang pertama tentu bagaimana saya harus beradaptasi dengan murid-murid saya yang baru itu, dengan notabene mereka anak-anak kota lah istilahnya gitu. Kemudian tapi ada satu hal yang membuat saya sangat bahagia. Ternyata di SD Strada Sanjaya ini terdapat banyak teman-teman saya, adik-adik kelas saya. Ya, termasuk ada yang lulusan terakhir tahun 91 tuh, masternya 91 itu namanya Andri Sulistianto. Saya sangat bahagia, ternyata di tempat ini saya menemukan komunitas saya yang cukup banyak. Ya tentu saya belajar dari mereka yang sudah lebih dahulu ada di sini, bagaimana cara memanage kelas karena berbeda dengan yang sebelumnya. Dan itu tentu butuh waktu adaptasi. Tapi puji Tuhan pada awal-awal itu memang agak sulit, kemudian setelah beradaptasi ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Tentu atas dukungan dan support dari teman-teman yang lain. Gitu. Kalau kaitannya dengan pimpinan sendiri, dengan kepala sekolah, biasanya kan sebagai guru baru itu tentu perlu penyesuaian ya terhadap kepemimpinan seorang kepala sekolah. Nah ini bagaimana Pak Murbadi pada awal mula masuk di sini? Makasih Pak Andri, ini sangat mendasar ya. Saya kalau ingat itu memang masa-masa yang sulit, masa-masa sangat sulit, di mana saya harus adaptasi terhadap situasi kelas, tapi juga dengan pimpinan yang notabene karena saya baru sekali ini ikut pimpinan yang dalam tanda petik biara ya, suster, dan dengan disiplin yang sangat kuat. Nah ini yang bagi saya juga keteteran. Dan dalam waktu 2 tahun pertama itu saya sungguh-sungguh digarap oleh pimpinan saya, digarap ya jatuh bangun dari segala macam kekurangan saya. Tapi justru disitulah saya merasa diri di tempat dan benar-benar diuangke bahwa saya ini sekalipun ya oke lah saya tidak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apapun, tapi dengan ketekunan beliau, dengan kegalaan beliau ini saya jadi mulai pelan-pelan mengerti dan paham harus bagaimana. Karena itu tidak mudah. Memang ya rasanya saat itu kadang-kadang mau putus asa, tapi ketika saya pikir kembali, kalau saya nggak melewati ini, nanti saya nggak teruji dengan baik. Maka ya saya tetap berjalan, tetap saya tempuh apapun yang terjadi, dan saya bersyukur bahwa waktu itu saya disituasikan semacam itu. Itu buat saya menjadi saya kuat, membuat saya menjadi mengerti, bisa, dan dalam tanda petik saya jadi menyadari betapa pentingnya saya harus belajar banyak dari banyak orang. Gitu. Sekarang ini di tahun 2025 ini berarti Pak Murbadi sudah berapa tahun sebagai guru di SDK Mater Dei ini? Berapa ya Pak? Ada 30 tahun ya? 33-an kali ya? 92 sekarang 2025, 33 tahun. 33 kurang tahun. lebih 33 nah, tentunya tahun. Waktu yang cukup lama ya, kalau 33 tahun itu berarti kan anak-anak lulusannya yang dari Mater Dei mungkin sudah ada yang sudah bekerja kali ya? Sepertinya begitu Pak Andri. Jadi kalau saya ingat-ingat mereka itu yang pertama kali jadi murid-murid saya itu ketika ketemu mereka sudah punya anak. Sudah anaknya sudah besar, bahkan sudah kuliah, dan bahkan yang punya cucu. Nah sekarang yang di sini ini kan rata-rata udah cucu kita ya, cucu kita mengajar cucu-cucu kita ya. Sebagian besar yang anaknya di sini ya mereka masih mengenal saya, tapi juga sebagian besar mungkin yang sudah pindah ke lain tempat. Tapi ketika mereka berjumpa dengan kita, toh mereka masih ingat. Ya kalau saya mungkin nama-nama mereka lupa, ya, tapi murid-murid kita, betul. Murid-murid kita pasti ada yang teringat ya. Tapi kalau udah lihat wajah pasti oh ya ini si itu si ini ya gitu. Sudah banyak Pak Andri. Ya. Bisa diingat nggak kira-kira Pak Murbadi itu di Mater Dei ini mengajar di kelas berapa aja? Saya pertama kali itu kelas 4. Kemudian kelas 4 berapa tahun itu? Kelas 4 itu sekitar
5 atau 6 tahun 5, ya. 6 tahun, Saya ya. lupa tapi kira-kira itu. Nah. Kemudian kelas 6 itu hanya 3 tahun. Karena kemudian saya kebetulan waktu sakit ya. Kemudian ke kelas 5. Kelas 5. Terus kemudian kelas 4 lagi. Kelas 4 lagi. Terus kelas itu kemudian kelas 3. Kelas 3 cukup lama. Terus balik ke kelas 4 kelas 5. Kelas 5 kemudian terakhir ini kelas 3 lagi. Ya. Nah, di pengajaran Pak Purba itu kan lompatannya banyak ya, dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 balik lagi ke kelas 3 lagi. Nah, ini kan ada sistem pembelajaran itu guru kelas semua atau pernah ngalamin jadi guru bidang studi, Pak? Ada 2 versi yang saya alami. Yang pertama guru kelas. Ketika kelas 4 awal itu guru kelas, kemudian kelas 6 itu guru bidang studi, pengampu bidang studi. Kemudian ketika masuk kelas 4 lagi sudah mulai dengan kurikulum yang berikutnya itu udah bidang studi. Kemudian sekarang kelas 3 guru kelas lagi. Itu lagi ya. Nah, menyiasati fenomena itu apa kesulitan yang Bapak hadapi ketika menjadi guru kelas, kemudian berubah menjadi guru bidang studi, guru kelas lagi, itu gimana caranya? Ada plus minusnya Pak Andri. Jadi kalau guru kelas itu plusnya kita bisa mengenali anak itu 100%. Karena setiap hari berjumpa dan kita mengenal karakternya ya dengan baik. Kalau guru bidang studi kita ketemunya kan lintas, hanya jam-jam tertentu. Maka kadang-kadang 4 kelas kita banyak punya anak tapi mengenal secara detail kurang. Ya, cuman positifnya kalau di bidang studi kita mengajarnya bisa lebih dalam, lebih fokus, lebih artinya lebih detail gitu ya, lebih detail. Sementara kalau guru kelas kita karena banyak materi ya serampangan, tapi ketika zamannya tematik itu ya lebih luas karena diikat oleh tema tertentu. Jadi pengembangannya, tapi ya itu pengembangannya jadi tidak bisa satu garis lurus dengan temannya. Mungkin ada karakter masing-masing ya, ada yang lebih luas di bagian A, di bagian B gitu. Nah, kalau guru bidang studi itu enaknya ya di ngajarnya itu, ngajarnya enak, persiapannya cepat, kemudian koreksinya juga cuma 1 mata pelajaran ya. Tapi ya kelemahannya di situ. Kita nggak bisa mengenal anak dengan baik. Tentang administrasi gimana? Tentang administrasi antara guru kelas dengan guru bidang studi itu menurut Bapak lebih mudah, lebih nyaman mana? Kalau mudah yang bidang studi jelas. Bidang studi, ya. Jelas karena hanya 1 pokok pelajaran kan. Kemudian kita juga bisa mencari referensi itu lebih leluasa. Kalau guru kelas karena banyak hal yang harus kita kuasai sehingga meramunya itu kita kadang-kadang kesulitan waktunya. Yang kita disebutkan guru hanya sampai jam 1, jam 2 di sekolah, tapi ternyata pekerjaannya kan 24 jam ya. Kan harus mencari materi, mencari bahan, mengkolaborasikan, mengemas bagaimana supaya menarik kepada anak gitu kan. Itu kesulitannya Pak Andri kalau guru kelas itu ya. Cuman ya tadi kita bisa lebih dekat dengan anak, mengenal betul perkembangan anak setiap anaknya itu. Kalau itu sebagai guru kelas itu ya? Ya. Nah, kalau misalnya ini Bapak itu kan yang ujar kelas atas, katakanlah kelas 5 ya, kelas 5, kelas bawah, kelas 3. Ini bagaimana penanganannya anak berkaitan dengan perbedaan usia antara kelas 5 dan kelas 3 ini bagaimana Pak? Ya, kalau kita bicara soal pertumbuhan perkembangan anak ya Pak Andri, memang agak berbeda. Kelas kecil itu mereka masih sangat mayoritas harus kita bimbing, kita tuntun, kita deketi, kita berlaku seperti ayah atau orang tuanya persis gitu ya. Tapi kalau kelas gede kan kita bisa mengajak mereka seperti teman. Jadi kita kasih pengertian, pemahaman, mereka sudah mulai mengerti lalu bisa mengerjakan sendiri, kita dampingi. Kalau kelas kecil masih belum, harus dituntun. Kita berjalan di depan, mereka ngikuti. Tapi kalau anak gede ya kita harus berdampingan sesuai dengan usia mereka. Apalagi kelas 5, kelas 6 ya. Mereka sudah mulai dengan ekspresi diri, aktualisasi diri, maka kita ya mengikuti pola mereka. Tidak lalu disuapin lagi. Tapi kita tuntun dengan cara didampingi, didorong dan seterusnya. Kalau kelas kecil belum Pak. Apalagi kelas-kelas yang transisi, kelas 3 itu kita harus butuh pemikiran. Dari kelas 2, kelas 3 itu betul, ya. Itu kan waktunya dari pendek ke panjang, materinya dari sedikit ke luas, kemudian dari pelan lambat ke cepat. Nah, ini masa transisi ini perlu kita koridori dengan berbagai macam keilmuan. Artinya dari sisi materi pelajaran kita juga harus memberikan yang lengkap, tapi yang esensi
dari sisi pertumbuhan kita harus menuntun mereka menuju ke ranah yang cepat itu. Ini nggak mudah, terutama bagaimana mengajak mereka untuk bisa lebih mandiri karena perbedaan waktu, durasi, kemudian ya situasi di kelas yang 3. Kelas 3 kan sebetulnya kelas-kelas semi ya. Harusnya tuh belum pulang seperti kelas atas, tapi karena situasi antar jemput dan seterusnya kita terpola dengan itu, akhirnya bareng. Padahal mereka belum waktunya ya. Ini yang kesulitan buat kita. Artinya kesulitan itu kita perlu harus hati-hati sekali. Mereka nggak boleh salah dalam membuat konsep, tetapi kita juga belum bisa melepaskan mereka 100%. Harus kita benar-benar dampingi mereka gitu. Ya. Pengalaman Bapak mengajar selama 30 tahun di SDK Mata D ini bersama dengan anak itu kira-kira ada nggak yang mengesan sampai sekarang? Yang mengesan banyak Pak ya, mengesan banyak. Tentu ada hal positif, hal negatif dari kekurangan dan kelebihan saya tentunya ya. Yang salah satunya ini contoh Pak ini, sering aja ada murid yang datang, Pak saya dulu muridnya Bapak. Terus begitu mengenalkan nama saya, oh ya baru ingat. Saya terkesan Pak, apa itu? Dulu Bapak pernah ngajari saya mapping main waktu kelas 4. Nah, ungkapan ini sebetulnya sederhana, simple, sambil ketemu sambil ya bersenda gurau, tapi ungkapan ini membuat saya bangga, seneng ya. Wah ada murid saya, kemudian beliau cerita saya sekarang di sini Pak, kerja di sini, wah luar biasa. Artinya saya hanya kontribusi setahun ketika jadi murid saya, tapi rasa bangga itu mengikuti sampai sekarang ketika anak-anak kita itu berhasil. Itu kesan. Walaupun ada di antara itu mungkin ada anak-anak yang dalam tanda petik ya, perlu bimbingan khusus, bandel dan seterusnya, itu hal yang biasa. Tapi justru kadang-kadang anak-anak yang seperti inilah ketika sudah lulus, sudah selesai, mereka ingat apa yang kita lakukan dulu terhadap mereka dalam rangka mengarahkan karakternya itu. Ya memang setiap guru punya punya karakter juga ya. Mungkin cara saya tidak disenangi oleh anak A. Sistem mengajarnya kan beda-beda gitu ya. Nah itu juga saya pahami gitu. Tidak semua anak bisa menerima apa yang saya sampaikan dengan cara saya. Tapi banyak sekali hal yang menurut saya bisa menjadi umpan balik saya, memotivasi saya. Lalu ya saya tetap bertahan sebagai guru di tempat ini karena mereka juga. Gitu. Itu Pak Andri. Nah kalau kaitannya dengan teman seprofesi, ini menurut Bapak selama 33 tahun ini bersama dengan teman-teman, ini seperti apa yang Bapak rasakan? Saya itu sangat-sangat senang Pak Andri ya. Jadi teman-teman kita ini, teman saya ini, kalau boleh saya bilang masing-masing itu profesional sebetulnya di bidangnya masing-masing. Nah ketika mereka berkolaborasi, jadi semacam tim-tim kolegial gitu, itu menjadi sangat solid gitu ya, solid Pak Andri. Dan kita juga ternyata kan teman-teman itu juga care. Kalau saya salah mereka juga mengingatkan, kalau saya tidak tahu mereka memberitahu. Artinya saya sungguh-sungguh merasa nyaman Pak Andri, nyaman karena teman-teman saya di sini memang di samping profesional juga mereka care dengan kita ini, dengan saya terutama gitu. Nah itu yang menjadi saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Ya terima kasih banyak untuk teman-teman atas semuanya itu. Nah Pak Mur itu pernah tugas di bulan Februari saya. Di bulan Februari kemarin. Ya. Kemudian sekarang 3 bulan ke depan ini meneruskan karena menyelesaikan anak sampai nanti akhir tahun. Nah karena Pak Murbadi ini sekarang ini kan sudah mempersiapkan untuk pernah tugas di tahun 2024-25 ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak, kepada teman-teman, pada orang tua murid, juga terhadap SDK Mata D ini ke depannya? Ya. Terima kasih Pak Andri. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik itu unsur pimpinan, yayasan, perkumpulan, teman-teman guru, anak-anak semuanya dari yang pernah ketemu saya pertama sampai sekarang ini, juga kepada para orang tua masyarakat yang sungguh-sungguh percaya kepada kami Sekolah Mater D. Kami mengucapkan terima kasih untuk itu semua. Dan pesan saya untuk teman-teman di sini,
semangat berjuang, meneruskan karya-karyanya, bahwa apa yang kita berikan tentu tidak semuanya manis dirasa oleh konsumen kita, tetapi ada banyak hal positif yang bisa dirasakan oleh murid-murid kita, terlebih juga kepada orang tua murid kita dan masyarakat sekitar kita. Yang kedua, pada anak-anak, tetaplah semangat belajar, karena sekolah ini sungguh merupakan sekolah yang terbaik buat kalian semua. Jangan pernah lupa, di sini ditanamkan banyak nilai karakter kehidupan kita dari A sampai Z. Maka olahlah itu menjadi bekal hidup nanti. Percayalah pada Bapak Ibu guru, suster, dan semua karyawan di sini. Mereka semua, kami semua adalah melayani anak-anak sekalian. Juga pada orang tua, terima kasih kepercayaannya, dan mohon untuk terus menyekolahkan putra-putrinya di tempat ini, karena saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan banyak hal yang positif di tempat ini. Gitu Pak Andri. Terima kasih Pak Murbadi. Tepuk tangan dong pemirsa. Nah Pak Mur, dapat bocoran nih, kira-kira nanti setelah Pak Mur pensiun ini kegiatan apa yang ingin Bapak isi untuk kedepannya? Itu masih mikir Pak Andri, masih mikir. Satu, saya itu tidak punya skill yang bisa dijual. Ya paling saya mengandalkan yang selama ini saya tekuni di bidang olahraga, karate ya. Karate yang saya hobi selama ini. Nah mudah-mudahan nanti ada jalan bisa tetap melatih anak-anak, adik-adik di sekolah juga masih mungkin, kalau dimungkinkan ya. Terima kasih. Dan di tempat lain nanti jika dimungkinkan saya bisa menyumbangkan itu. Ya hanya itu yang bisa saya rencanakan Pak Andri. Mungkin yang lain juga belum tahu Tuhan nanti memberikan apa. Ke gereja mungkin juga mau dicoba untuk pelayanan di gereja atau di masyarakat. Kalau di gereja mungkin ya sejauh ini saya tidak terlalu full, karena saya memang terus terang saya mengambil langkah di jalur luar di karate itu. Di sana saya punya teman-teman yang sangat beragam. Di situ saya mencoba untuk bisa menerapkan diri saya sesuai dengan ajaran Bushido yang saya alami, dan mudah-mudahan jalan saya benar ya, sehingga bisa mempengaruhi, bisa memberikan warna positif kepada komunitas, kepada kami, kepada teman-teman kami dan masyarakat pada umumnya lewat kegiatan saya itu. Jika nanti memungkinkan saya bisa melayani di gereja, ya puji Tuhan nanti saya jalani kalau memang itu Tuhan manggil saya di situ. Dan ya, tentunya nggak lupa dengan teman-teman seprofesi ya Pak Mur ya. Mungkin ada waktu bisa meluangkan datang ke SDK Mater Dei, silaturahminya itu nggak putus begitu. Ya betul, karena itu juga bagian dari kehidupan saya. Tidak dipungkiri bahwa saya bisa seperti ini sekarang ini juga karena teman-teman. Maka itulah bagian dari kehidupan saya. Tentu saya nggak pernah akan lupa itu. Dan semangat buat teman-teman ya, semangat berjuang. Mudah-mudahan sekolah kita ini tetap eksis, tetap diminati oleh seluruh masyarakat di sekitar kita dan meluas ke luar dari wilayah kita. Ya. Oke, terima kasih Pak Mur atas perjumpaan hari ini, dan semoga cerita yang disampaikan oleh Pak Murbadi ini bisa menginspirasi kita semua, karena meskipun sudah purna tugas, tetapi semangat dan jiwa sebagai seorang pendidik itu tetap menyala. Dimanapun tempatnya kita bisa berbagi pengetahuan, keterampilan kita untuk kemajuan anak didik dan juga bangsa Indonesia itu sendiri ya Pak Murbadi. Amin. Salam buat keluarga dan salam sehat untuk Pak Murbadi, supaya tetap sehat dan tetap beraktivitas, bisa menjalankan kehidupan sehari-hari, mengisi segala waktu luangnya di rumah maupun di sekolah, di tempat lain lagi nanti. Tetap memberikan semangat buat Pak Mur. Dan satu hal yang penting adalah jangan lupa dengan kami yang masih berkarya di SDK Mater Dei. Ya. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, teman-teman, suster, seluruhnya, anak-anak, Bapak Ibu, orang tua. Terima kasih. Demikian teman-teman, selamat jumpa lagi dalam acara BPS Bincang-Bincang Santai.